Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah Pancasila. Pancasila tentu saja tidak lahir atau diciptakan begitu saja, tetapi Pancasila sebelumnya telah mengalami proses yang sangat panjang yang kini telah menjadi sebuah sejarah bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan hingga dapat terciptanya kelima sila dalam Pancasila ini secara sempurna. Proses perumusan sila dalam Pancasila berawal dari munculnya janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang untuk bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI sebagai badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari adanya BPUPKI adalah untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Para panitia 5 yang merupakan penggagas kelima sila dalam Pancasila saling berdiskusi dan saling memberikan ide-ide terkait dengan hal apa saja yang seharusnya ada dalam Pancasila. Diskusi tersebut masih terus berlanjut dan mengalami banyak perdebatan. Hingga pada sidang PPKI pertama disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang ada saat ini merupakan sila-sila yang telah mengalami banyak perubahan. Sebelum disah dan kini sila tersebut telah mencerminkan kepribadian Indonesia. Salah satu sila yang mengalami perubahan adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, sila tersebut berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila tersebut dirubah karena tidak mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berarti ada 5 pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Burung Garuda itu sendiri merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai yang berbentuk jantung yang tergantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat semboyan tertulis Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pancasila, bisa membaca penuturan dari para ahli atau tokoh ternama. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan pengertian Pancasila menurut beberapa ahli dan tokoh nasional. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno. Menurut beliau, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun dan berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin,
Beliau mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dapat disimpulkan, menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku penting dan baik. Dan selanjutnya, menurut Notonegoro, beliau menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan menurut Ruslan Abdul Ghani, beliau menyatakan definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Nurholis Masjid Nurhol, beliau mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberikan dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila juga menyumbangkan beberapa hal penting. Pancasila tidak diciptakan begitu saja tanpa tujuan. Tujuan Pancasila yang pertama, untuk menghendaki bangsa yang religius, yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sebagai bangsa yang adil secara ekonomi dan sosial. Dan yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima, menghendaki bangsa yang nasionalisme dan mencintai tanah air Indonesia. Dan setiap simbol Pancasila memiliki sebuah makna. Yang pertama, arti lambang bintang pada Pancasila. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Selanjutnya, arti rantai emas dalam Pancasila. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dan simbol tersebut Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah arti pohon beringin pada lambang Pancasila. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang selanjutnya, arti kepala banteng di dalam lambang Pancasila. Kepala banteng merupakan simbol keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul
dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan, jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng juga menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol kelima dan terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bertahan dan hidup dengan nyaman. Berdasarkan kelima yang terdapat dalam Pancasila, terdapat beberapa fungsi dari Pancasila itu sendiri. Fungsi Pancasila yang wajib kita ketahui antara lain, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai cermin jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai sumber hukum yang terkuat di Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia yang harus dicapai. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai falsafah yang berguna untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah rangkuman materi tentang lahirnya Pancasila, Pancasila menurut para ahli, dan sejarah lahirnya Pancasila. Sekian dari saya.